Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Fadila Aulia Hasna dari program studi ilmu keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari beberapa sistem yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan diawali dengan rongga hidung. Rongga hidung sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Rongga hidung ini terdiri dari rongga hidung bagian luar dan rongga hidung bagian dalam. Rongga hidung bagian luar yaitu bagian yang menonjol dari wajah dan ditopang oleh tulang hidung dan tulang rawan. Nares anterior atau lubang hidung adalah rongga terluar dari rongga hidung. Bagian dalam hidung adalah rongga yang berlubang yang dipisahkan oleh septum menjadi rongga hidung bagian kanan dan rongga hidung bagian kiri. Setiap rongga hidung dibagi menjadi 3 lorong yang disebut dengan konkea dari dinding lateral. Rongga hidung ini dilapisi dengan mukosa yang bersilia vaskular yang disebut dengan mukosa hidung. Hidung berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara ke dan dari paru-paru. Dalam hidung ini juga terjadi sebagai penyaringan dan pelembapan serta penghangatan udara ketika dihirup. Hidung juga bertanggung jawab atas penciuman karena reseptor olfaktori terletak di dalam mukosa hidung. Fungsi hidung ini akan berkurang apabila usia kita semakin bertambah menjadi lebih tua. Selanjutnya adalah organ yang kedua, yaitu sinus paranasal. Sinus paranasal terletak di sebelah sini. Sinus paranasal ini meliputi 4 pasang rongga tulang yang dilapisi oleh mukosa hidung dan epitel kolumnar semu bersilia. Ruang udara ini dihubungkan oleh serangkaian saluran mengalir ke rongga hidung. Fungsi utama sinus adalah sebagai ruang beresonansi dalam berbicara. Sinus merupakan tempat infeksi yang umum. Kemudian organ yang selanjutnya adalah faring. Letak faring berada di sebelah ini faring. Faring adalah struktur seperti lubang tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring. Rongga hidung dan mulut ke laring. Berarti di sini. Faring ini terbagi menjadi 3 dan dinamakan berdasarkan letaknya, yaitu nasal, oral, dan laring. Nasofaring itu terletak di bagian belakang hidung dan di atas langit-langit lunak, berarti di sebelah sini. Kemudian kalau orofaring itu mempunyai facial tonsil atau palatin. Kalau laryngofaring meluas dari tulang hyoid ke tulang rawan krikoid. Kemudian organ yang selanjutnya adalah laring. Letak laring berada di sebelah sini nih. Laring atau organ suara adalah struktur berlapis epitel tulang rawan yang menghubungkan laring dan trakea. Fungsi utama laring adalah sebagai vokalisasi atau sebagai ruang beresonansi. Laring juga berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan bawah dari benda-benda asing dan memfasilitasi batuk. Organ yang selanjutnya adalah konkea. Konkea itu berbentuk seperti lekukan atau cangkang. Tulang ini meningkatkan permukaan membran mukosa saluran hidung dan sedikit menghalangi udara yang mengalir melaluinya. Udara yang masuk ke lubang hidung akan dibelokkan ke atap hidung dan udara akan mengikuti rute memutar sebelum mencapai ke hidung. Permukaan membran mukosa yang hangat akan menyaring hampir semua debu dan organisme di udara yang dihirup. Udara dilembabkan dan dihangatkan sehingga sesuai dengan suhu tubuh dan bersentuhan dengan saraf sensitif. Beberapa dari saraf ini dapat mendeteksi bau, yang lain memancing bersin untuk mengeluarkan debu yang mengganggu. Dan selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea ini terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan yang berbentuk C. Cincin tulang rawan ini tidak lengkap di permukaan posterior dan memberi ketegasan pada dinding trakea dan mencegahnya dari lepas. Trakea ini berfungsi sebagai jalur antara laring dan bronkus. Kemudian selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus terletak di belakang paru-paru. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus
yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveoli itu cabang dari bronkiolus. Nah, selain itu bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua, paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot-otot dan rusuk, di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru itu terdiri dari 3 lobus. Kalau paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus dengan 2 selaput tipis yang disebut dengan pleura. Nah, selaput di dalamnya langsung menyeliputi paru-paru yang disebut dengan pleura dalam, yaitu pleura visceralis. Dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar atau pleura paritalis. Nah, paru-paru tersusun oleh bronkus, alveolus, jaringan elastis, dan pembuluh darah. Dan bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Sistem yang selanjutnya adalah sistem urinaria. Organ yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang berpasangan, dan setiap ginjal memiliki berat kurang lebih 125 gram, terletak pada posisi di sebelah lateral vertebra thoracis bawah, beberapa sentimeter di sebelah kanan dan kiri garis tengah. Organ ini terbungkus oleh jaringan ikat tipis dan dikenal dengan kapsula renis. Anterior ginjal dipisahkan oleh cavum abdomen dan isinya oleh lapisan peritoneum. Di sebelah posterior, organ tersebut dilindungi oleh dinding toraks bawah. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh, serta penyaring darah untuk dibuang dalam pembentukan urin sebagai zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menahannya agar tidak bercampur dengan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Darah dialirkan ke dalam ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Ginjal dengan efisien dapat membersihkan bahan limbah dari dalam tubuh, dari dalam darah, dan fungsi ini bisa dilakukan karena aliran darah yang melalui ginjal jumlahnya sangat besar, yaitu perkiraan 25% dari curah jantung. Pada ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih kisaran 1 juta, yang merupakan unit dari struktur ginjal. Urin yang terbentuk dalam nefron ini akan mengalir ke dalam ductus pengumpul dan tubulus renal, yang kemudian menyatu untuk membentuk pelvis ginjal. Setiap pelvis ginjal akan membentuk ureter. Ureter merupakan pipa-pipa panjang dengan dinding yang sebagian besar terdiri atas otot polos. Nah, organ ini menghubungkan setiap ginjal dengan kandung kemih dan berfungsi sebagai pipa untuk menyalurkan urin. Selanjutnya, organ yang kedua adalah kandung kemih. Kandung kemih merupakan sebuah kandung yang terdiri atas otot halus yang berfungsi untuk menampung urin. Nah, kandung kemih merupakan organ yang berrongga dan terletak di sebelah interior tepat di belakang os pubis. Nah, sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos dan dinamakan dengan musculus detrusor. Nah, kontraksi ini berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih pada saat urinasi. Pada dasar kandung kemih terdapat lapisan tengah jaringan otot yang berbentuk lingkaran bagian dalam, atau biasa disebut dengan otot lingkar, yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dengan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh.
penyaluran rangsangan ke kandung kemih dengan rangsangan motoris ke otot lingkar bagian dalam diatur oleh sistem simpatis. Nah, akibat dari rangsangan ini, otot melingkar menjadi kendor dan terjadi kontraksi sfinkter bagian dalam sehingga urin tetap tinggal di dalam kandung kemih. Sistem parasimpatis menyalurkan rangsangan motoris kandung kemih dan rangsangan penghalang ke bagian otot bagian lingkar. Rangsangan ini dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot destrusor dan kendornya otot sfinkter. Pembentukan urin proses seluruhnya oleh nefron melalui 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Nah, filtrasi glomerulus adalah sebuah proses pasif, yaitu tekanan hidrostatik mendorong cairan dan zat terlarut melewati suatu membran. Jumlah cairan yang disaring dari darah ke dalam kapsul per menit disebut laju filtrasi glomerulus. 3 faktor yang mempengaruhi laju ini, yaitu total area permukaan yang ada untuk filtrasi, permeabilitas membran filtrasi, dan tekanan filtrasi bersih. Nah, tekanan filtrasi bersih berperan untuk pembentukan filtrat dan ditentukan oleh 2 gaya, yaitu gaya tekanan hidrostatik dan gaya tarik atau tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik glomerulus mendorong air dan zat terlarut menembus membran. Tekanan ini dilawan oleh tekanan osmotik di glomerulus, terutama tekanan osmotik koloid protein plasma dalam darah. Nah, dan tekanan hidrostatik kapsul akan dikeluarkan oleh cairan dalam kapsul glomerulus. Kemudian cara yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses yang dimulai saat filtrat memasuki tubulus proksimal. Pada ginjal sehat, hampir semua nutrien organik direabsorpsi. Namun, tubulus secara konstan mengatur dan menyesuaikan laju serta tingkat reabsorpsi air dan ion sebagai respon terhadap sinyal hormonal. Reabsorpsi dapat terjadi secara aktif dan pasif. Zat yang didapat kembali melalui reabsorpsi tubulus aktif biasanya bergerak melawan gradien listrik atau zat kimia. Zat-zat ini termasuk glukosa, asam amino, asam laktat, vitamin, atau sebagian besar ion. Membutuhkan ATP dependent carrier untuk dipindahkan ke ruang terinstisial. Nah, pada reabsorpsi tubulus pasif, dia mencakup difusi dan osmosis. Zat bergerak di sepanjang gradiennya tanpa mengeluarkan energi. Proses selanjutnya adalah sekresi tubulus, proses akhir dari pembentukan urin. Nah, yang merupakan reabsorpsi balik yang penting atau yang merupakan reabsorpsi balik. Nah, zat seperti ion, hidrogen, kalium, kreatinin, amonia, dan asam organik bergerak dari darah ke kapiler vertitubulus menuju ke tubulus itu sendiri sebagai filtrat. Dengan demikian, urin terdiri atas zat yang disaring dan disekresi. Sekresi tubulus sangat diperlukan untuk membuang zat yang tidak ada di dalam filtrat, seperti obat-obatan. Proses ini membuat zat yang tidak diinginkan yang telah direabsorpsi oleh proses pasif dan menghilangkan ion kalium dalam tubuh yang berlebihan. Sekresi tubulus juga merupakan kekuatan penting dalam pengaturan pH darah. Kemudian organ yang ketiga adalah ureter. Ureter membentuk cakungan di medial pelvis renalis pada hilus ginjal, biasanya sepanjang 25-35 cm di orang dewasa. Ureter terletak di jaringan penghubung ekstraperitoneal dan memanjang secara vertikal sepanjang otot psoas menuju ke pelvis. Setelah masuk ke rongga pelvis, ureter memanjang ke anterior untuk bergabung dengan kandung kemih di bagian posterolateral. Nah, pada setiap sudut ureter vesika, ureter terletak secara oblik melalui dinding kandung kemih sepanjang 1,5 cm sampai dengan 2 cm. Sebelum masuk ke dalam ruangan kandung kemih, ureter mempunyai 3 penyempitan sepanjang perjalanan, yaitu di tempat pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Yang kedua yaitu di tempat ureter melengkung pada bagian menjelang
apertura pelvis superior, dan yang ketiga yaitu di tempat ureter menembus di dinding vesika urinaria. Selanjutnya sistem yang ketiga adalah sistem panca indera. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera. Nah, karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Nah, indera yaitu sebuah antarmuka atau kontak antara jiwa dalam pembentukan spiritual kesadaran diri dengan materi lingkungan. Di dalam agama Hindu ada jenis 11 rasa yang disebut sebagai ekadasa indriya. Nah, yang pertama macam-macam panca indera adalah mata. Mata adalah indera yang berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihatan yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot mata, dan saraf optik. Bagian-bagian mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea mata ini adalah garis putih yang di depan sini. Kornea mata mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskan pada bagian yang nyata yang lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah lensa mata. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah iris. Iris sebelah sini ya. Iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak dan sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang selanjutnya adalah pupil. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Kemudian selanjutnya adalah retina. Retina mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda dan kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Nah, sedangkan otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Kemudian terakhir adalah saraf mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata yaitu sebagai berikut nih. Jadi cahaya mata itu menuju ke aqua humor, lalu menuju ke pupil, terus melaju melalui lensa. Nah, dari lensa akan diteruskan melalui vitreous, lalu menuju ke retina untuk menuju ke saraf optik. Nah, terakhir dari saraf optik akan dilanjutkan ke otak. Rongga hidung sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Rongga hidung ini terdiri dari rongga hidung bagian luar dan rongga hidung bagian dalam. Rongga hidung bagian luar yaitu bagian yang menonjol dari wajah dan ditopang oleh tulang hidung dan tulang rawan. Nah, nares anterior atau lubang hidung adalah rongga terluar dari rongga hidung. Bagian dalam hidung adalah rongga yang berlubang yang dipisahkan oleh septum menjadi rongga hidung bagian kanan dan rongga hidung bagian kiri. Nah, setiap rongga hidung dibagi menjadi 3 lorong yang disebut dengan konkea dari dinding lateral. Nah, rongga hidung ini dilapisi dengan mukosa yang bersilia vaskular yang disebut dengan mukosa hidung. Hidung berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara ke dan dari paru-paru. Nah, dalam hidung ini juga terjadi sebagai penyaringan dan pelembapan serta penghangatan udara ketika dihirup. Nah, hidung juga bertanggung jawab atas penciuman karena reseptor olfaktori terletak di dalam mukosa hidung. Fungsi hidung ini akan berkurang apabila usia kita semakin bertambah menjadi lebih tua. Dan yang kedua yaitu sinus paranasal. Sinus paranasal terletak di sebelah sini. Sinus paranasal ini meliputi 4 pasang rongga tulang yang dilapisi oleh mukosa hidung dan epitel koluner semu bersilia. Ruang udara ini dihubungkan oleh serangkaian saluran mengalir ke rongga hidung. Fungsi utama sinus adalah sebagai ruang beresonansi dalam berbicara. Sinus merupakan tempat infeksi yang umum. Selanjutnya adalah sistem pendengaran, yaitu sistem pendengaran terdiri pada organ telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian,
Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Daun telinga berbentuk tidak teratur, terdiri atas tulang-tulang rawan yang dilapisi oleh kulit dan jaringan fibrous, kecuali pada bagian cuping telinga di bagian ujung bawah yang terdiri atas lemak. Nah, daun telinga membantu pengumpulan gelombang suara dan perjalanan sepanjang kanalis auditoris externus. Bagian terbesar di sebelah luar pinggir disebut dengan hileks. Hileks akan berakhir pada bagian lobul. Nah, pusat rongga dari auricula disebut dengan konka. Dan selanjutnya adalah liang telinga. Liang telinga merupakan sebuah saluran yang mengarah ke bagian dalam, menghantarkan gelombang suara menuju membran timpani. Nah, tepat di depan meatus auditorus, sendi temporal mandibular. Kaput mandibula dapat dirasakan dan meletakkan ujung jari di meatus auditorus. Ketika membuka dan menutup mulut, kanalis auditorus externus panjangnya sekitar 2,5 cm. Yang selanjutnya adalah gendang telinga. Gendang telinga terletak di antara kapsul otik yang di sebelah medial membran timpani sekitar 1 cm, berarti di sekitar sini. Nah, dan selaput tipis berwarna kelabu mutiara dan trisus len. Nah, gelombang bunyi akan dihantarkan oleh membran timpani ke osikal telinga. Ini ke bagian osikal telinga tengah yang dipindahkan ke koklea, organ pendengaran yang terletak di dalam labirin telinga bagian dalam. Osikal yang penting adalah stapes. Karena merupakan organ penting yang memulai getaran atau gelombang dalam cairan yang berada di dalam telinga. Gelombang cairan ini pada giliran akan mengakibatkan terjadinya gerakan membrana basilaris yang akan merangsang sel-sel rambut. Organ corti dalam kolkea bergerak seperti gelombang. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu terdiri dari tulang pendengaran. Tulang pendengaran merupakan rangkaian tulang pendengaran yang berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Nah, tulang-tulang pendengaran terdiri dari 3 tulang utama. Yang pertama adalah tulang maleus. Tulang maleus terletak di sebelah luar berbentuk seperti martil dengan gagang yang terkait pada membran timpani, sementara kepalanya menjulur ke dalam ruang timpani. Kemudian yang kedua adalah tulang incus. Tulang incus sebagai landasan di sebelah tengah sisi luar bersendi dengan maleus. Ini kan tulang incus, ini tulang maleus. Sisi di dalamnya bersendi dengan sisi dalam tulang stapes. Nah, selanjutnya tulang stapes merupakan tulang sanggurdi, yaitu tulang kecil yang dikaitkan pada incus dengan ujung lebih kecil. Sementara dasarnya yang bulat panjang terkait pada membran vestibul. Selanjutnya, pada telinga bagian dalam terdapat kolkea. Kita biasa disebut dengan rongga siput. Kolkea merupakan bagian telinga yang penting bagi fungsi pendengaran. Kolea adalah saluran berbentuk spiral seperti rumah siput yang membentuk 2-3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus dan mengandung organ akhir untuk pendengaran yang dinamakan dengan organ sorti rumah siput. Memiliki panjang kisaran 3,5 cm. Berdasarkan panjangnya, saluran kolkea terbagi atas 3 terowongan oleh 2 membran, yaitu membran basilar dan membran vestibular yang meregang dari modiolus ke dinding luar. Bagian tengah saluran kolkea disebut dengan ductus. Nah, ductus cochlear atau berisi dengan endolimfe. Di dalam ductus cochlear terdapat ujung-ujung saraf pendengaran yang disebut dengan sel-sel rambut. Kaca indera yang selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan bagian organ tubuh terbesar yang menutupi seluruh permukaan manusia. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera dan patogen. Kulit juga mengatur suhu tubuh, mengendalikan kehilangan cairan, serta menyimpan vitamin D, lemak, dan air. Selanjutnya bagian-bagian pada kulit. Yang pertama adalah bagian epidermis atau lapisan epidermis.
Lapisan epidermis merupakan bagian terluar pada kulit dan memiliki struktur berlapis dengan banyak susunan yang sangat rapat dan memiliki keratinasi yang berfungsi sebagai membentuk sel-sel kulit yang baru serta dapat memberi warna pada kulit, melindungi lapisan kulit yang berada di dalamnya. Selanjutnya adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangkat. Nah, lapisan dermis ini sebuah lapisan kulit yang dipisahkan oleh membran dasar yang tersusun dari dua lapisan jaringan ikat. Nah, memiliki fungsi untuk merasakan rasa sakit, sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, mengalirkan darah yang menutrisi kulit melawan infeksi, dan menumbuhkan rambut. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh agar dapat mengeluarkan keringat dalam batas normal. Kemudian untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian pembuluh darah. Di sini gambar di sini tertutup oleh lemak. Biasanya pembuluh darah terletak di sebelah sini. Ini yang biru ini termasuk pembuluh darah. Nah, fungsi pembuluh darah yang bersifat itu untuk mengkerut menyebabkan keringat sulit keluar dan rambut naik ke atas sehingga hasil ekstrasi lebih banyak dikeluarkan lewat urin jika dalam suhu yang tinggi. Namun jika dalam suhu rendah, pembuluh darah akan melebar menyebabkan keringat mudah keluar dan rambut turun sehingga hasil ekstrasi banyak dikeluarkan melewati keringat. Selanjutnya adalah saraf. Saraf yaitu saraf ujung dari saraf pada kulit yang peka terhadap sebuah rangsangan. Nah, saraf ini berfungsi sebagai tempat merasakan panas, sentuhan, dingin, nyeri, dan tekanan. Dengan kemampuan merasakan tersebut, kita bisa mengetahui dan bisa menghindari bahaya secara refleks. Selanjutnya adalah bagian rambut. Rambut berfungsi sebagai tempat menancapnya akar rambut pada kulit. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi untuk melepaskan minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Selanjutnya adalah lapisan yang terakhir, hipodermis. Lapisan hipodermis atau lapisan lemak merupakan lapisan terdalam kulit dan merupakan daerah transisi antara kulit dengan jaringan lemak di bawahnya. Lapisan ini dibentuk terutama oleh lemak. Nah, lapisan ini berfungsi untuk mengatur nutrisi, ekskresi, dan panasnya tubuh. Ini panca indera yang terakhir adalah lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, lidah dapat merespon berbagai jenis macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, asam, dan asin. Nah, kita juga dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Dengan adanya indera pengecap ini, kita dapat merasakan rasa manis dapat dirasakan di pangkal lidah, rasa asam yang ditunjukkan oleh warna ungu, kemudian rasa asin, dan yang terakhir adalah rasa pahit. Dengan adanya lidah ini, kita dapat merasakan berbagai macam rasa dari makanan yang telah kita makan. Nah, fungsi lidah yang lainnya yaitu menunjukkan kondisi tubuh. Selaput lidah manusia dapat digunakan sebagai indikator metabolisme tubuh, terutama kesehatan tubuh manusia. Contohnya apabila warna lidah tersebut kuning menandakan adanya infeksi bakteri. Nah, apabila bentuk lidah menjadi tipis dan berwarna pucat, menandakan bahwa orang tersebut kekurangan darah. Kemudian yang kedua adalah membasmi makanan dalam mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bagian bawah lidah. Kemudian mengecap dan merasakan makanan. Yang keempat adalah membolak-balikan makanan. Yang kelima menelan makanan, dan terakhir adalah mengontrol suara dalam mengucapkan kata-kata. Nah, selanjutnya adalah anatomi sistem endokrin. Endokrin atau kelenjar. Kelenjar adalah organ tubuh yang
yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah, ductus, atau ke ruang-ruang dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh. Nah, kelenjar salah satunya adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanpa melewati ductus atau saluran dan hasil sekresinya yang disebut sebagai hormon atau sistem endokrin ini biasa disebut dengan sistem hormon dalam tubuh kita. Di sini terdapat dua tipe kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam ductus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Kemudian yang kedua adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopi sangat sederhana. Kelenjar ini tidak mempunyai saluran keluar dan mencurahkan sekresinya langsung ke dalam sirkulasi darah. Bagian yang pertama adalah bagian kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bagian sebelah sini. Nah, kelenjar hipotalamus merupakan pusat tertinggi dari sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan I inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise interior, sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior merupakan kerja melalui kerja saraf. Selanjutnya adalah kelenjar hipofisis yang terletak di sebelah sini. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Struktur berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih 1,27 cm. Nah, kelenjar ini disebut juga dengan master of gland sebab hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi kelenjar kerja lainnya. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebra. Nah, kelenjar pineal ini berwarna abu-abu kemerahan. Ukurannya sebesar butir beras, kisaran 5-8 mm. Kelenjar pineal mensekresi hormon melatonin yang bekerja pada gonad yang berguna dalam proses maturasi seksual. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak pada bagian leher di sebelah anterior trakea. Nah, kelenjar tiroid ini terdiri dari dua buah lobus lateral yang dihubungkan oleh sebuah isthmus. Nah, kelenjar tiroid memiliki panjang perkiraan kurang lebih 5 cm dan lebar kurang lebih 3 cm dan beratnya kurang lebih 30 gram. Nah, atas pengaruh hormon hipofisis, lobus anterior kelenjar tiroid ini dapat memproduksi hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme zat dalam tubuh dan katabolisme protein dan lemak. Nah, fungsi kelenjar tiroid ini yaitu bekerja sebagai perangsang proses oksidasi, mengatur penggunaan proses oksidasi, mengatur pengeluaran karbon dioksida dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan pada anak, mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan tertanam dalam permukaan posterior kelenjar tiroid. Nah, kelenjar paratiroid menghasilkan parotohormon yang berfungsi meningkatkan resorpsi tulang, meningkatkan reabsorpsi kalsium dan menurunkan kadar kalsium darah. Nah, fungsi kelenjar paratiroid ini juga dapat memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempercepat absorpsi kalsium di intestin. Kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar adrenalin atau adrenal.
Terdapat 2 buah kelenjar adrenal pada manusia dan masing-masing melekat pada ginjal. Nah, pada kenyataannya, setiap kelenjar adrenal merupakan 2 buah kelenjar endokrin dengan fungsi yang berbeda-beda dan tidak tergantung satu sama lainnya. Fungsi kelenjar adrenal adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, kemudian mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Fungsi kelenjar medula adrenal medula yaitu vasokonstriksi pembuluh darah perifer, relaksasi bronkus, dan yang terakhir adalah kontraksi selaput lendir dan arteriol. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak dalam rongga abdomen bagian atas, memiliki fungsi kelenjar eksokrin dan endokrin. Nah, bagian eksokrin pankreas hasil sekresi berupa enzim-enzim digestif yang kaya protein dan elektrolit. Nah, hasil ekskresi yang tersebut bersifat sangat alkalis akibat konsentrasi natrium bikarbonat yang tinggi. Nah, hasil sekresinya itu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya adalah kelenjar yang terakhir yang disebut dengan kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad ini dibagi menjadi 2, yaitu kelamin pria atau biasa disebut dengan testis, dan yang kedua adalah kelamin wanita atau ovarium. Testis terletak di skrotum dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon ini berfungsi dalam mengatur perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. Sedangkan ovarium terdapat pada samping kiri dan kanan uterus. Samping kiri sebelah sini kan ini uterus, dan sebelah sini kanan dan kiri uterus. Nah, yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen adalah pematangan dan fungsi siklus haid yang normal, sedangkan fungsi hormon progesteron adalah pemeliharaan kehamilan. Yang terakhir adalah anatomi fisiologi sistem imun. Sistem imun biasa disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap agen atau organisme asing yang menyerang. Nah, imunitas ini merujuk pada respon perlindungan spesifik tubuh terhadap agen atau organisme asing yang menyerang. Fungsi ini dipengaruhi oleh usia dan berbagai faktor lainnya seperti sistem saraf pusat, sistem emosional, pengobatan stres akibat penyakit, dan yang lainnya. Fisiologi sistem imun. Sistem imun adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan dan menjaga tubuh dari patogen dan ancaman yang lainnya. Nah, mekanisme kerja sistem imun yaitu terbagi menjadi 2, mekanisme non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik itu terbagi menjadi seluler, fisik, dan larut. Nah, yang seluler ini terdiri dari fagosit, eosinofil, dan sel NK. Sedangkan yang fisik itu lendir, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Kalau yang larut, biokimia, dan humoral. Sedangkan yang spesifik itu humoral, yang terdiri dari sel B dan sitokin. Yang kedua kemudian seluler, yang terdiri dari sel T. Nah, organ apa saja yang berperan dalam sistem imun yaitu ada tonsil, adenoid, limfa, sumsum tulang, dan kelenjar. Jenis sistem imun yaitu ada 2, imun alami dan imunitas yang didapat. Cara kerja sistem imun yang pertama, mikroorganisme atau zat yang menyerang dalam tubuh disebut dengan antigen. Saat antigen terdeteksi, sebagian sistem imun merespon untuk melindungi tubuh dari infeksi. Nah, ketika proses tersebut, sebagian sel yang lainnya bekerja untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel ini mendorong limfosit B menghasilkan antigen. Setelah itu, sel T atau limfosit T mencari antigen yang telah dikenali dan menghancurkannya. Kemudian sel T membantu dan memberikan sinyal kepada fagosit untuk melakukan fungsinya. Nah, setelah dihasilkan antibodi berada dalam tubuh dalam beberapa waktu sehingga bila antigen atau patogen kembali, antibodi sudah tersedia di dalam tubuh dan melakukan fungsinya untuk menyerang atau menghancurkan fagosit patogen tersebut.